Rahman kembali bersama dengan Anda dalam dialog industri kecil dan menengah. Dan saya juga mengucapkan selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-61. Kita berbangga sekali sudah 61 tahun merdeka. Tapi perbincangan kita pagi ini juga memperbincangkan mengenai kemerdekaan dan apa artinya untuk kita semua. Di dalam pembukaan Undang-Undang 45 jelas bahwa tujuan yang dicanangkan oleh para bapak bangsa maupun ibu bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan kehidupan bangsa. Itulah juga salah satu refleksi yang akan kita dengarkan pagi ini. Selain juga kita akan berbincang bagaimana mengisi kemerdekaan dengan merdeka dari pupuk anorganik. Tamu kita adalah Bapak Profesor Dr. Gunawan Sumodiningrat, Dirjen Pemberdayaan Sosial dari Departemen Sosial Republik Indonesia. Selamat pagi, Mas. Gahayu. Gahayu, 61 tahun. Oke, baik. Dan kemudian yang kedua adalah Ibu Dr. Ririn Prihandarini. Beliau ini adalah Sekjen Mapurina, Masyarakat Pertanian Organik Indonesia. Selamat pagi, Ibu Ririn. Selamat merdeka ya. Merdeka. Kita merdeka. Kalau Ibu Ririn karena dari Masyarakat Pertanian Organik Indonesia mestinya merdeka dari pupuk anorganik. Allah. Begitu ya. Dan kemudian tamu kita muda sekali ya. Inilah harapan kita di masa depan. 61 tahun kita merdeka, ternyata praktisi organiknya berusia muda. Sekarang usianya berapa nih Pak Antoni Utomo? Saya 20 tahun, Pak. 20 tahun. Aduh, masih hijau muda. Masih hijau muda. Tapi cita-citanya udah jelas, yaitu memasyarakatkan ya pupuk organik di Indonesia ya. Sekarang aktifnya sebagai ada satu usaha ya atau kami selaku produsen Biotama. Biotama ya. Ini benar nih. Utama itu pupuk organik. Tentunya kami dari segi pengusaha kami ingin berkomitmen, Pak. Komitmen ya. Untuk menunjang ya topik ini. Oke, baik. Merdeka. Dari pupuk anorganik. Oke, terima kasih banyak. Oke, baik. Nah, karena kita berbincang tentang kemerdekaan juga 61 tahun dan bagaimana kita merdeka juga dari pupuk anorganik. Pertama kita mau tahu dulu nih dari Profesor Dr. Gunawan Sumodiningrat. Kemerdekaan itu untuk mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada refleksi Anda sebagai pakar ekonomi kerakyatan setelah 61 tahun merdeka? Ya, sebenarnya kita sudah merdeka, tapi masih tertutup hatinya. Tertutup. Kalau yang merdeka itu harus dekat dengan Yang Maha Kuasa, dekat dengan alam. Sebenarnya sudah merdeka, tapi belum paham kita. Inilah yang harus kita ingatkan lagi. Jadi mulai tahun ke-61 ini, buka hati Anda. Buka hati kita. Bahwa kita harus syukur. Alhamdulillah. Di tengah segala kekurangan. Segala kekurangan. Yang itu kita akan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, kita kembali ke alam. Orang itu ke alam. Kita mengikuti tawaknya alam itu. Oke, baik. Ihsan, iman dan Islam gitu. Oke, baik. Nah, itu awalnya kita akan ikuti info utama berikut ini untuk memberikan pendalaman mengenai apa saja sebenarnya persoalan dan bagaimana cara mencapai menjadi produsen organik terkemuka di dunia. Kita ikuti. Baik, terima kasih Anda masih bersama Dialog Industri Kecil Menengah. Tamu kita Bapak Profesor Dr. Gunawan Sumodiningrat, Dirjen Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia, Ibu Dr. Ririn Prihandarini, Sekjen Mapurina, Masyarakat Pertanian Organik Indonesia, dan Bapak Muda Pak Antoni Utomo, praktisi organik. Merdeka dari pupuk anorganik. Ibu Ririn, mungkin nggak merdeka dari pupuk anorganik? Ya, kalau tahun-tahun ini sih kayaknya susah. Kita harus mengingat bahwa ketahanan pangan itu masih dibutuhkan. Masih rawan. Jadi mau nggak mau 50-50 lah. 50-50. Di tahun ini atau berapa tahun ke depan? Ya, harapannya sih beberapa tahun ke depan kalau sudah berdaya semua dan sudah subur. Nah, kalau bisa lepas ya merdeka betul. Merdeka betul. Jadi mimpinya bisa 100% begitu? Bisa 100% merdeka. Itu yang dikatakan oleh Pak Gunawan, kembali ke alam itu ya. Oke, baik. Nah, ini Pak Antoni Utomo. Kenapa sih Anda bisa terlibat dalam urusan pupuk anorganik? Apa ada suatu mimpi tersendiri tentang Republik? Karena muda sekali, 20 tahun. Iya. Sebetulnya saya itu punya mimpi. Negara Indonesia ini kan core kompetensinya itu dua. Kalau menurut saya ya, agraris dan maritim. Dan selama ini itu kan
dua anak emas ini malah ditelantarkan. Jadi anak tiri ya. Nah, itulah. Tapi mimpi saya ke depannya Indonesia itu berani berkompetisi. Dalam globalisasi itu orang misalkan ingat Indonesia, oh beras organiknya itu, produk organiknya. Karena kita punya lahan itu banyak, Pak. Subsidi juga berapa habisnya bertahun-tahun. Iya. Jadi Anda siap ini ya bersaing dengan pupuk organik dengan apa di dalam perdagangan global ini? Siap. Siap ya? Siap. Luar biasa, kita anak muda 20 tahun. Oke, Mas Gunawan, tadi di dalam info utama disebutkan bahwa kita ini masih negara yang mengimpor beragam komoditi pangan. Untuk beras 5,8 juta ton. Sedikit kembali ke belakang 61 tahun ini, tujuan kita tadi kan kadang-kadang kurang istiqomah ya, mensejahterakan rakyat. Sehingga aku tiba-tiba jadi penggara pengimpor beras dari tadinya mengekspor kan begitu, Mas Gun. Nah ini kenapa, apa yang terjadi? Ya, kalau saya memahami sekarang ini setelah kami ikut bergabung dengan Departemen Sosial, baru memahami di pemberdayaan sosial ternyata bahwa pembangunan yang benar itu adalah pembangunan manusianya. Manusianya dibangun melalui pembangunan sosialnya, kebersamaan. Jadi orang itu 3 tahapnya. Pertama itu harus saling kasih sayang. Jadi kasih sayang bukan belas kasihan. Yang kedua kita bangun semangatnya untuk bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Dan yang ketiga orang hidup itu harus bersama-sama. 3 prinsip itulah kooperatif. Jadi ada orientasi kepada manusianya, kemudian diberdayakan, direstruktur semuanya. Yang dulunya itu diberi saja, sekarang harus diberdayakan kemampuannya. Yang ketiga harus bersama-sama. 3 unsur itulah yang selama ini kelihatannya terlalu banyak intervensi. Jadi terlalu banyak, terlalu lama untuk diatur. Dan ini dirubah. Yang dulunya itu hanya diberikan bantuan dan subsidi, sekarang diberdayakan. Ini harus kita rubah. Tapi dilepas tidak berarti diserahkan kepada pasar ya Pak ya? Nah, kesalahan di sini bahwa seakan-akan kalau di situ mekanisme pasar itu sempurna, tidak ada. Di situ harus melaksanakan otonomi daerah yang ada 3 unsur. Otonomi daerah itu ada dekonsentrasi, kemudian ada desentralisasi, dan ada berbantuan. Jadi di situ tidak bisa langsung dilepas saja, karena tidak seluruh masyarakat sudah siap untuk masuk di dalam era global dan juga mekanisme pasar yang sempurna. Itulah perlunya diberdayakan, adanya bantuan antara pusat dan daerah, antara satu orang dengan orang yang lain. Itulah pemberdayaan sosial salah satunya. Tujuan dari pemberdayaan sosial itu intinya adalah ya kawan, gotong royong, dan berwawasan kebangsaan. Oke, baik. Nah, kalau kita kembali ke Indonesia sebagai pengimpor komoditas pangan, kalau kita memakai pupuk anorganik sebagai dasar untuk pertanian kita di masa depan, mungkin tidak melepaskan diri dari menjadi pengimpor segala macam barang pangan. Ya insya Allah mungkin dan harus bisa. Karena begini, kita itu kan selama ini hanya bagaimana target produksi kita tinggi, hanya mementingkan manusianya saja, asal bisa makan. Tapi lupa dengan yang ada di alam ini juga butuh makan, termasuk mikroorganisme yang ada di dalam tanah, yang selama ini dia menjadi pabrik makanan dari tanaman-tanaman itu. Nah, dengan adanya bahan-bahan kimia yang terlalu banyak, apalagi ditambah dengan pestisida kimia, ini yang menyebabkan makhluk-makhluk lain ini mati. Tidak hanya mikroorganisme, cacing dan sebagainya yang biasanya dia bisa menggemburkan tanah, itu pada mati. Ini jadi rasa sosialnya terhadap makhluk lain ini tidak ada. Padahal makhluk lain ini pikirnya itu lebih kuat dan terus-menerus lebih istiqomah. Iya, lebih istiqomah. Jadi ini kita bekerja sama bukan hanya dengan manusia, tapi juga bekerja sama dengan alam. Dengan cacing juga. Dengan isinya, alam dan isinya kan juga makhluk ciptaan. Seakan-akan alam harus ditaklukkan ya. Oh iya. Itu yang keliru. Ya, seolah-olah manusia ini harus dirinya harus mencukupi kebutuhannya semuanya, tapi tanpa memperhatikan makhluk lain. Senang juga nih setelah 61 tahun kita kembali ke alam ya. Dan bergandeng tangan bersama-sama. Ya. Oke, baik. Nah, Bung Antoni Utomo sejak kapan terlibat dalam urusan pupuk organik? Sejak tahun lalu. Tahun lalu ya, tahun terakhir ya. Di mana saja kegiatannya ini, apa di daerah mana, dan apa sudah sampai diekspor belum? Kedepannya kami ingin ekspor, cuman
Sementara ini kami komit untuk bisa fokus mendukung pertanian organik di Indonesia. Tentunya ini kami tidak lanjuti dengan kegiatan nyata, seperti kami kerjasama dengan HKPI di Bogor untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan. Untuk kalau saya boleh cerita sedikit, Biotama 3 ini kan Pak, bisa mengatasi masalah sampah juga, Pak. Oh gitu ya? Sampah kota, sampah desa? Sampah kota, Pak. Sampah kota, sampah desa, sampah organik. Jadi kami memberikan pelatihan juga kepada RT RW, kepada komunitas-komunitas, pilot project. Jadi kami memberi pelatihan untuk bisa mengubah sampah-sampah yang terbuang itu, sampah-sampah yang kerap kali menjadi masalah, itu menjadi pupuk kompos. Dengan Biotama 3 itu menghasilkan uang ya? Menghasilkan bukan uang saja, Pak, lapangan pekerjaan, menghilangkan masalah. Dan yang paling penting mendukung pertanian organik. Iya, 20 tahun. Menghilangkan masalah sekali kita di usia Republik Indonesia ke-61. Ini apa nih? Kalau dijelaskan sedikit yang di depan ini, dibuat dari apa saja? Jadi seperti tadi Bu Lining pernah katakan, mikroorganisme di sekeliling kita itu kan ada yang buruk, ada yang baik, Pak. Iya. Kita kerap kali itu menyadari kalau dengar bakteri itu selalu yang negatif, ya? Yang serem-serem itu, Pak. Yang bikin sakit, bikin apa. Padahal itu ada yang positif, Pak. Ya. Dan kami mengembangkan bakteri-bakteri, mikroorganisme yang positif itu. Ya. Dan kebetulan kalau bicara produk kami ada 5 lini. Ya. Yang pertama itu untuk tanaman, untuk mendukung pertanian organik itu. Yang kedua itu untuk ternak. Yang ketiga itu di komposter, yang bisa mengubah sampah menjadi pupuk itu dan menghilangkan bau, Pak. Otomatis baunya hilang. Keempat itu untuk ikan-ikan dan udang-udangan. Kelima itu untuk binatang peliharaan di rumah. Yang ini apa? Dari mana nih? Yang paling depan. Ini cairan ya? Cairan, Pak. Dalam bentuk pupuk cair, Pak. Oke, baik. Ini siap pakai ya? Siap pakai. Oke, baik. Oke, baik.